Ready, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sari Hayati. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menciptakan merek. Nah, tapi sebelumnya silahkan kalian like, share, dan subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke, langsung saja kita ke materi, yaitu menciptakan ekuitas merek. Mengapa penting merek? Nah, merek itu adalah salah satu hal yang merupakan inti yang sangat berharga bagi perusahaan sebagai identitas. Nah, inti merek yang berhasil itu adalah produk atau jasa yang hebat didukung oleh perencanaan yang seksama, sejumlah komitmen jangka panjang, dan pemasaran yang dirancang dan dijalankan secara kreatif. Jadi intinya adalah di dalam suatu produk atau jasa tersebut harus didukung oleh komitmen jangka panjang dalam hal untuk memasarkan produk tersebut yang dikemas secara kreatif. Merek yang kuat akan menghasilkan loyalitas konsumen yang tinggi. Ketika seseorang sudah lekat dengan merek, maka orang akan mengulang atau loyal terhadap merek. Nah, misalkan saja kita merek mie ya. Nah, kalau kita cocok dengan mie sedap, maka kita akan membeli hal yang sama ya, meskipun merek lain banyak. Nah, ketika kita sudah suka terhadap merek tertentu, maka kita akan mengulang pembelian tersebut. Berikutnya merek. Nama, istilah, tanda, atau lambang atau desain kombinasi yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari pesaing. Nah, sebenarnya merek adalah di dalamnya ada lambang, ada simbol, ada kombinasi antara tulisan. Tujuannya untuk apa? Untuk mendiferensiasikan atau membedakan antara merek yang satu dengan merek yang lainnya. Maka harus ada merek. Nah, tidak mungkin kita sebut mie instan. Nah, mereknya kan banyak. Nah, jadi merek apa? Nah, seperti juga pasta gigi. Nah, itu ada juga Pepsodent, Ciptaden, dan lain-lain. Mengapa diferensiasi itu dapat bersifat yang pertama fungsional, rasional, dan nyata. Jadi berhubungan dengan kinerja produk tersebut. Berikutnya yang kedua, simbolis, emosional, atau tidak nyata, berhubungan dengan apa yang direpresentasikan oleh merek tersebut. Oke. Kita lanjutkan lagi ya dengan penjelasan yang lain, yaitu peran merek. Peran merek yang pertama adalah bagi konsumen. Jadi merek itu juga berperan yang pertama mengidentifikasikan sumber dan memungkinkan konsumen menuntut tanggung jawab atas kinerja. Ketika kita membeli suatu merek dengan harga yang tinggi dengan merek tertentu, misalkan kita membeli sepatu merek Nike dengan yang sudah di otak kita itu pasti awet dengan harga yang mahal. Nah, jadi segmennya menengah ke atas, otomatis apa yang ada di pikiran kita, sepatu itu akan awet. Ketika kita sudah membeli dengan harga sekian, misalkan harganya 600.000, ketika satu kali pemakaian rusak, maka kita akan kecewa. Kenapa? Merek harusnya awet, tahan lama, tetapi tidak seperti harga yang sudah kita keluarkan. Kemudian yang kedua adalah menyederhanakan pengambilan keputusan dan mengurangi risiko. Ketika seseorang membeli merek dengan merek yang bagus, itu akan memperkecil bahwa barang itu jelek. Misalkan kita beli baju yang bermerek, berharga yang harus kita bayarkan, berarti ada kualitas yang kita terima. Ketika kita membeli barang yang tidak bermerek, tentu otomatis ada kualitas juga yang kita terima. Misalkan kita
beli baju di Lazada ada 20.000 sampai 25.000. Jangan berharap kita baju itu akan bagus. Nah, beda dengan barang yang sudah mereknya terkenal, otomatis itu sudah berani memberikan jaminan kualitas bahwa barang yang dikirimnya itu adalah bagus. Kemudian bagi perusahaan yaitu menyederhanakan penanganan dan penelusuran produk. Jadi lebih mudah lagi dalam perusahaan produk. Jadi perusahaan tidak hanya biayai satu merek, tapi banyak merek ya. Misalkan Unilever, dia mempunyai banyak produk seperti sampo, kemudian pasta gigi, kemudian juga sabun cuci, deterjen, makanannya. Nah, jadi banyak sekali merek yang ada di dalam Unilever tersebut. Kemudian membantu mengatur catatan persediaan dan akuntansi. Di dalam catatan akuntansi itu juga memudahkan untuk memasukkan ke dalam pos-pos sesuai dengan nama akuntansinya seperti apa. Kemudian untuk perlindungan hukum, untuk fitur aspek unit produk. Setiap produk itu mempunyai keunikan tersendiri atau ciri khas tersendiri. Kemudian loyalitas yang memberikan tingkat permintaan yang aman serta kesediaan berbayar lebih. Ketika produk itu bagus, otomatis orang akan loyal. Ketika orang akan loyal, maka permintaan juga akan meningkat. Dan ketika orang sudah loyal, ketika harga itu pun dinaikkan, orang cenderung akan tetap membeli barang tersebut karena dia sudah merasa cocok atau sesuai dengan produk tersebut. Kemudian mengamankan keunggulan kompetitif. Ketika merek sudah dipegang, dia sudah memiliki keunggulan kompetitif. Misalkan mie instan. Nah, mie instan sedap misalnya. Nah, dia itu sudah merupakan mie yang terkenal misalkan. Atau di pasta gigi misalnya Pepsodent itu sudah mempunyai keunggulan kompetitif. Nah, ketika orang menggosok gigi, orang tidak akan bilang saya sudah menggosok gigi dengan pasta gigi. Pasti orang akan bilang saya menggosok gigi dengan Pepsodent. Nah, tetapi dia tidak menggunakan merek Pepsodent, padahal dia menggunakan merek Total misalnya. Nah, jadi di sini image-nya sebuah produk itu sudah terkenal, jadi secara otomatis orang akan mengatakan merek tersebut karena sudah dikenal secara umum. Oke, kita masuk ke ruang lingkup penetapan merek. Di dalam penetapan merek, nah tentu saja ada ruang lingkupnya. Yang pertama adalah kegiatan memberikan kekuatan merek kepada produk dan jasa dan menciptakan perbedaan antara produk kepada konsumen seperti yang tadi dijelaskan. Misalkan Unilever itu punya banyak merek ya, tidak hanya pasta gigi, kemudian juga pasta gigi pun juga ada merek-merek yang lain seperti Ciptaden, Close Up, Pepsodent. Misalkan seperti Pepsodent, nah Pepsodent itu pun juga banyak variannya ya. Kemudian sampo juga macam-macam, juga ada Clear, ada Sunsilk, ada Pantene, dan banyak sekali variannya. Jadi harus ada pembedanya antara merek satu dengan merek yang lain, bedanya apa dengan merek. Kemudian yang kedua, menjelaskan siapa produk tersebut. Ketika kita melihat sebuah merek, maka kita akan melihat identitasnya. Nah, kalau itu tidak punya merek, berarti tidak ada identitasnya. Sama dengan seperti kita membeli baju tapi tidak ada mereknya, berarti produk ini tidak punya siapa yang punya baju ini, siapa yang membuat baju ini, kita tidak tahu karena tidak ada mereknya, sehingga tidak bisa dikenali. Kemudian yang ketiga yaitu membantu konsumen mengatur pengetahuannya tentang produk sehingga bisa mengambil keputusan pembelian. Jadi konsumen itu dibantu oleh pengetahuannya. Misalkan sampo merek Pantene. Nah, dia keunggulan kompetitifnya yaitu di hal apa? Kemudian sabun Lightboy di hal apa? Kemudian Dove di hal apa? Nah, seperti yang sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya, kita sudah mengenal mempelajari segmentasi produk, kemudian positioning produk, di mana dia memposisikan dirinya.
Kemudian Sunsilk itu posisinya di mana, positioningnya di benak masyarakat itu di mana, segmennya seperti apa. Kemudian clear pasarannya bisa untuk perempuan, bisa juga untuk laki-laki seperti itu ya. Itu sudah ada pangsa pasarnya tersendiri. Kemudian penetapan merek itu akan memberikan nilai pada perusahaan. Itu akan menjadi kekuatan atau power utama perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan dikenal karena adanya merek yang dijual. Nah, akan dapat tercipta konsumen yang harus diaktifkan, ada pembelian yang berarti. Perbedaan merek sering berhubungan dengan atribut manfaatnya, kemudian sarana, dan tidak berhubungan langsung dengan produk atau emosi. Misalkan ada LV Beauty. Nah, ini adalah merek tas. Dia tidak hanya merek tas, tetapi ada merek jam tangan, sepatu dan sebagainya. Berarti tidak berhubungan dengan yang lainnya, tetapi satu merek untuk berbagai macam produk. Berikutnya, ekuitas merek atau brand equity sebenarnya apa? Brand merek adalah nilai tambah yang diberikan kepada produk dan jasa, jadi ada nilai lebihnya, tidak hanya sekedar merek tetapi ada kelebihannya. Ekuitas merek ini tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa bertindak, dan hubungannya merek dan juga harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Jadi itu dicerminkan di dalam pikiran konsumen itu seperti apa. Ketika kita menyebut misalkan kacang Garuda, nah tentu kita langsung tertuju pada simbolnya burung Garuda. Misalkan kita bilang sampo Pantene, kita langsung tertuju dengan logonya. Kemudian misalkan seperti Bank Mandiri, nah lalu kita tertuju kepada mereknya Bank Mandiri. Nah, itu adalah sebagai nilai tambah yang diberikan produk jasa tersebut. Kemudian di dalam merek tersebut ada keuntungan. Yang pertama adalah ekuitas merek itu bebas pelanggan. Jadi pengaruh diferensial yang dimiliki oleh pengetahuan mereka terhadap pemasaran tersebut. Ada pengetahuan merek, jadi semua pikiran, perasaan, citra, pengalaman, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan merek. Semua apapun yang berhubungan dengan merek itu menjadi pengetahuan mereka, karena di dalam satu merek memberikan berbagai macam informasi, produknya apa, jenisnya apa, komposisinya apa, semua sudah tercermin di dalam satu merek tersebut. Misalkan tadi kacang Garuda, berarti dia menjual menjual makanan, menjual kacang. Nah, berarti dia di situ menjual kacang yang sudah sering dikenal. Nah, dikemas lebih baik dalam sektor makanan. Nah, itu merupakan pengetahuan merek bahwa merek itu bisa berkembang. Kemudian tantangan di dalam membangun ekuitas merek, ada tantangannya juga ya, yaitu memastikan konsumen memiliki jenis pengalaman yang tepat untuk menciptakan pengetahuan merek. Contohnya ketika kita memakai pasta gigi, kita bilangnya memakai Pepsodent, padahal yang dibeli belum tentu Pepsodent. Kita makan Indomie, nah padahal kita makan mie sedap atau lainnya. Nah, jadi pengalaman di benak konsumen itu tepat karena mereka sudah sebagai market leader dari produk tersebut. Kemudian dalam ekuitas merek, yaitu yang pertama pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk merek. Jadi merek itu ada nama merek, ada logo, ada lambang, ada karakter, slogan, atau bahkan jingle atau lagunya. Misalkan sekarang yang sering muncul adalah Shopee atau Tokopedia. Nah, dia ada punya lagu-lagu khusus yang mempromosikan apa. Ia selalu muncul ketika kita melihat YouTube, tiba-tiba muncul iklan seperti itu. Kemudian ketika kita membuka link, lalu ada iklan Tokopedia. Nah, itu adalah salah satu berpromosi dengan cara lagu. Kenapa dia menggunakan lagu? Karena mudah diingat. Kemudian kita berbicara dengan logo Tokopedia, pasti di pikiran kita langsung tertuju kepada logo Tokopedia dengan warna hijau. Maka itu sudah termasuk ke dalam pikiran kita. Kemudian yang kedua, produk atau jasa. Semua kegiatan
program pemasaran yang mendukung menyertainya ya. Kemudian yang ketiga, asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung dengan menghubungkan merek tersebut dengan beberapa entitas lain. Jadi merek tersebut sangat berhubungan dengan entitas lain. Contohnya adalah misalkan Unilever. Nah, itu tidak hanya memproduk sampo saja, tetapi ada makanan, ada bumbu penyedap seperti Royco, kemudian juga Wings juga berkembang. Ada juga PT Smart tidak hanya memproduksi minyak sawit saja, tetapi juga memproduksi buku dan lain-lain. Dan ada anak perusahaannya. Nah, sehingga satu perusahaan itu membuat produksi berbagai macam jenis produk. Nah, berikutnya contohnya ekuitas merek, yaitu ketika kita melihat logo, maka kita langsung berpikir, oh ini mereknya apa gitu. Misalnya kita ada logo Speedy. Nah, lalu kita langsung berpikir, oh ini merek Speedy ketika kita melihat logonya. Nah, jadi kita tentu saja berpikiran, oh ini pasti berhubungan dengan internet. Nah, kemudian elemen merek. Elemen merek adalah alat pemberi nama dagang yang mengidentifikasikan dan mendiferensiasikan merek, seperti yang tadi dijelaskan, yaitu mengenai logo. Kemudian ketika elemen itu dipilih, yang pertama adalah dapat diingat, mudah diingat. Ketika kita melihat iklan Tokopedia, tentu lagu-lagunya juga mudah diingat dan mudah dinyanyikan. Kemudian itu merupakan hal yang sudah sering dilakukan ya. Nah, jadi memiliki arti. Di sini dapat disukai, dapat ditransfer. Nah, artinya bukan lagunya bisa sampai ke benak konsumennya, tetapi sampai ke benak pendengar, kemudian terngiang-ngiang, selalu diingat. Kemudian menyesuaikan dengan promosi apa yang ada di Tokopedia. Kemudian juga memiliki hak cipta yang harus dibayarkan oleh kepada pemiliknya. Nah, berikutnya yaitu kita masuk ke kita lanjutkan dengan merancang holistik. Jadi pelanggan itu mengenal merek dengan kontak merek, seperti yang tadi sudah kita jelaskan, yaitu pemasaran holistik itu yaitu saling keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi Unilever dia tidak hanya punya satu produk, tetapi banyak sekali produk yang dihasilkan. Nah, di sini ada 3 tema baru dalam pasar holistik. Yang pertama personalisasi atau experience marketing, kemudian pasar satu-satu, kemudian yang satu integrasi, yang ketiga yaitu internalisasi. Jadi kalau personalisasi itu adalah memperkenalkan merek satu-satu, misalkan Dove, kemudian Axe, Clear, atau Pepsodent, Sunlight, dia memperkenalkan satu persatu mereknya. Nah, ini adalah merupakan produk Unilever. Kemudian integrasi, dia menginformasikan ini loh produkku banyak sekali. Jadi merek itu tidak hanya main sendiri, tetapi kalau personalisasi itu merek itu main sendiri. Kemudian internalisasi itu adalah seperti ketika kita membuat sebuah produk, maka kita memperkenalkan produk kepada mitra kita atau kepada karyawan. Ini loh produk baru, maka kita harus memperkenalkan dengan menggunakan surat resmi. Nah, berarti dari internal perusahaan itu akan tahu. Oh, berarti di sini kalau misalkan produk Unilever, maka dia memperkenalkan sebuah merek, misalkan sampo yang dengan merek yang baru. Nah, sehingga masing-masing produk itu mempunyai nilai tersendiri, mempunyai brand tersendiri. Dan kalau internalisasi, yaitu hanya orang dalam saja yang mengetahuinya, karyawan atau mitra. Kemudian penilaian merek atau brand itu adalah segmen pasar, kemudian ada nilai merek. Di dalam segmen pasar itu macam-macam. Segmen pasar itu macam-macam. Misalkan kita berbicara segmen pasar
low, middle, dan high. Jadi ada segmen pasar bawah, rendah, dan menengah. Jadi ada juga yang kalangan atas. Kita dapat menganalisis keuangannya itu seperti apa, kemudian permintaannya bagaimana, kemudian tolak ukurnya itu seperti apa, kekuatannya mereknya itu di mana dan dari mana. Akhirnya kita akan menyelesaikan nilai-nilai merek itu sendiri. Kita tahu misalkan di merek sepatu, misalkan ada merek Nike, kemudian ada merek Bata, ada merek Adidas, itu sudah punya segmen pasar tersendiri. Dia mainnya di pasar mana, di segmen pasar mana, hubungannya pasti dengan kualitas dan laba perusahaan. Seperti itu ya. Kemudian pengaruh ekuitas merek, pengelolaan ekonomi yang efektif, pengelolaan merek yang efektif. Nah, itu merek itu harus dikeloni dalam waktu jangka panjang. Misalkan seperti Pepsodent, Coca-Cola. Nah, itu adalah merek yang sudah sangat lama dan sudah berdiri dengan lama sekali. Sampai sekarang ya, karena ada beberapa merek yang hilang dari pasaran karena tidak berumur panjang. Kemudian produk manfaat. Nah, bagaimana merek itu mempunyai atau membuat produk itu lebih unggul. Kemudian ada juga revitalisasi merek, yaitu contohnya yaitu Harley Davidson ya. Nah, itu karena ada perubahan selera, produk baru dan perkembangan lainnya. Jadi ini adalah salah satu merek Harley Davidson yang berasal dari USA atau Amerika. Dia mempunyai posisinya sendiri. Dia masuk ke segmen pasar mana? Pasti adalah segmennya adalah high class karena tidak diproduksi di Indonesia. Hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki Harley Davidson. Kenapa? Karena di Amerika dia sudah termasuk motor kelas atas, kemudian diimport ke Indonesia. Nah, biasanya kalau barang-barang import tentu pajaknya mahal ya. Kemudian ditambah lagi dengan bea cukai yang ditarik oleh negara setempat, sehingga membuat Harley Davidson itu mempunyai nilai yang sangat tinggi. Kemudian strategi penetapan merek. Ketika merek itu dibuat, tentu mempunyai strategi. Yang pertama adalah mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru. Jadi merek atau elemen tersebut akan dikembangkan, kemudian ada produk baru lagi ya. Kita munculkan nama produk baru lagi. Contohnya, kita beri contoh, misalkan kita seputaran Unilever. Dia tidak hanya bermain di pasta gigi, nah satu varian saja, tetapi di sini dia menambah varian lain ya. Misalkan sensitive export, kemudian dengan herbal, dengan segala macam mereknya ya, itu termasuk elemen produk baru. Kemudian yang kedua adalah menerapkan berbagai elemen atau perluasan lini atau perluasan kategori. Nah, jadi brand extension itu adalah seperti satu merek, tetapi dia memiliki banyak macam variannya. Seperti itu. Contohnya tadi pasta gigi Pepsodent, dia mempunyai varian yang sangat banyak. Kemudian misalkan sampo Pantene, nah dia mempunyai banyak varian. Nah, hanya satu merek tetapi banyak varian dari produknya. Kemudian menggunakan kombinasi merek yang baru yang sudah ada atau yang lainnya. Keputusan penetapan merek. Nah, jadi ada berbagai segi umum dalam penetapan merek. Adanya menggunakan namanya individual. Misalkan ML misalnya, atau mereknya Gucci. Nah, itu merupakan nama individu dari pembuatnya. Ada nama keluarga, misalkan selimut. Nah, misalkan di sini mereknya Hainband, itu adalah merek induknya dicantumkan di sini. Kemudian nama keluarga terpisah untuk semua produk. Contohnya produk Unilever, tidak ada disebutkan produk Unilever. Pasta gigi Unilever, kemudian sampo Unilever. Nah, dia tentu menggunakan nama merek tersendiri, bukan nama induknya. Nah, kemudian nama individual.
nama individual ya. Nah, di sini misalkan Honda Jazz. Nah, kemudian ada juga Honda Brio, Honda Civic, Honda CR-V. Nah, di sini termasuk nama induknya dan nama individualnya. Kemudian perluasan merek. Keunggulan yang pertama adalah meningkatkan peluang keberhasilan produk baru. Nah, berikutnya ada efek umpan balik yang positif. Ketika terjadi perluasan merek, itu diharapkan adanya produk yang positif. Kemudian kekurangannya, kedekatan di perluasan merek, yaitu dimensi merek. Orang itu lebih susah untuk mencerna, oh merek ini identik nih dengan sabun misalnya. Kenapa dia memproduksi makanan? Percayalah, produk itu wing. Nah, karena ketika dia memproduksi makanan, maka dia berpikir, bisa nggak sih produk wing ini membuat makanan, jangan-jangan nanti makanannya seperti berasa sabun, seperti itu. Kemudian kanibalisasi induk. Jadi produk itu atau induk itu dipertaruhkan karena dia sudah mempunyai produk Unilever brand. Itu adalah ketika produknya itu di pasaran itu dilihat orang, maka orang akan melihat oh Unilever ini produk Unilever, maka akan dilihat kualitas dan identitasnya. Jadi keunikan itu akan menghilang karena dia sudah ada di merek sebelumnya. Kemudian yaitu mengenai berikutnya mengenai ekuitas pelanggan. Ekuitas pelanggan itu adalah jumlah nilai-nilai seumur hidup dari pelanggan pada suatu merek. Jadi merupakan customer relationship dari manajemen. Jadi di perusahaan pasti akan ada seperti itu. Seperti CRM adalah untuk melihat loyalitas yang tinggi terhadap konsumen dari perusahaannya, dari sisi pelanggan. Kemudian ada retensi, ada penjualan silang. Jadi misalkan merek-merek tertentu tidak laku di pasaran, maka bisa dilakukan pengembangan merek yang lain, meng-up penjualannya seperti apa. Kemudian persamaan dengan ekuitas merek, yaitu loyalitas yang diciptakan tujuannya adalah untuk loyalitas. Kemudian perbedaan dengan ekuitas merek, ekuitas pelanggan berfokus pada nilai finansial. Itu memang tujuannya adalah untuk finansial, untuk pelanggan. Tetapi kalau merek adalah untuk penguatan, untuk loyalitas. Ketika orang sudah cinta pada merek, maka dia akan loyal. Finansial itu akan mengikuti. Tetapi kalau pelanggan, tujuannya untuk finansial. Oke, demikian tadi materi dan penjelasan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah diingat ya. Baiklah, terima kasih sudah mengikuti materi ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.